Gubernur Lampung Arinal Junaidi menjadi sorotan publik usai warganet mengkritik pembangunan infrastruktur Bumi Rua Jurai beberapa waktu lalu. Sejatinya, gubernur adalah pejabat publik yang seharusnya membuka diri pada masukan maupun kritikan membangun bagi kemajuan suatu wilayah. Dilalahnya, Arinal melihat dari sudut pandang lain. Jangankan kritikan masyarakat, sorotan mata media massa disikapinya dengan cara paranoid berlebihan, dengan dalih tak mau atau takut viral. Arinal Junaidi resmi memimpin Lampung usai dilantik Presiden Joko Widodo sebagai gubernur masa jabatan 2019 sampai 2024 di Istana Negara Jakarta pada Rabu 12 Juni 2019. Arinal memenangkan pemilihan gubernur Lampung pada 2018 bersama Hushunia Holim atau akrab disapa Nunik. Arinal menang atas 3 pasang lawannya yaitu Ridho Fikardo, Bahtiar Basri, Herman HN Sutono, dan Mustafa Jajuli. Arinal Nunik saat itu maju di Pilgub diusung oleh Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Garuda. Arinal Junaidi lahir di Tanjung Karang 17 Juni 1956. Dia merupakan lulusan Sarjana Pertanian Universitas Lampung 1981. Pada tahun 1993, Arinal menamatkan pendidikan di Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan. Pada karirnya sebagai pejabat publik, Arinal menjabat sebagai Kepala Administrasi Penyuluhan Dinas Pertanian Kota Madya Bandar Lampung pada 1986 sampai 1990. Arinal kemudian ditunjuk menjadi Kepala Administrasi Penyuluhan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Lampung pada 1990 sampai 1994 dan Kepala Administrasi Pengembangan Agribisnis Dinas Pertanian Tanaman Provinsi Lampung pada 1994 sampai 1999. Kemudian dia menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Metro pada 1999 sampai 2001. Karir Arinal terus melesat. Dia bahkan pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung pada 2005 sampai 2010, serta Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2010 sampai 2011. Puncak karirnya sebagai pamong ditutup dengan jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2014 sampai 2016. Setelah pensiun, Arinal menjajal dunia politik. Dengan masuk ke Partai Golkar, dia mengikuti Pilgub Lampung dan berhasil menduduki kursi jabatan Gubernur Lampung pada 2019, serta menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Lampung sejak 2017 hingga sekarang. Dekat dengan pengusaha, sepak terjang Arinal di kancah politik, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah, tak lepas dari kedekatannya dengan para pengusaha Lampung. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat Lampung, ihwal dugaan Gubernur Lampung Arinal Junaidi disponsori pengusaha gula terbesar di Lampung bernama Nyonya Lee. Bahkan hal ini kerap dibahas di berbagai media, baik lokal maupun nasional. Dikutip dari sejumlah sumber, Nyonya Lee dengan nama asli Purwanti Lee merupakan bos Sugar Group Companies atau SGC, perusahaan gula terbesar di Indonesia. Nyonya Lee dan saudaranya Gunawan Yusuf memiliki lahan HGU, perkebunan tebu, dan pabrik gula dengan luas 75.667 hektar. Luas itu hampir menyamai luas negara Singapura yakni 72.860 hektar. SGC memiliki 4 anak perusahaan yang produksi gula dan etanol, yakni PT Gula Putih Mataram atau GPM, PT Sweet Indo Lampung atau SIL, PT Indo Lampung Perkasa atau ILP, dan PT Indo Lampung Distillery atau ILD dengan dukungan dana yang tentu tidak sedikit dari bos gula itu. Langkah Arinal dan pasangannya Hushunia Holim atau Nunik kian mulus melibas 3 pasangan lainnya di Pilgub Lampung 2018. Adapun 3 pasangan yang dikalahkan Arinal Nunik yaitu pasangan Ridho Fikardo Bahtiar Basri, Herman HN Sutono, dan Mustafa Jajuli. Ya, pasangan Arinal Nunik bisa dibilang paling bermodal di Pilgub Lampung. Bagaimana tidak, Arinal Nunik menggelar kampanye akbar keliling kabupaten atau kota di Lampung dengan menghadirkan artis ibu kota yang sedang digandrungi masyarakat saat itu, diantaranya adalah pedangdut Via Valen. Selain mengadakan acara dengan biaya tak sedikit, isu politik uang yang dilakukan Arinal Nunik juga sempat merembus dan dilaporkan ke Bawaslu Lampung kala itu. Bahkan Koalisi Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih atau KRLUPB sempat melakukan aksi demonstrasi Polda Lampung menuntut agar Arinal Nunik ditangkap dan didiskualifikasi dari pencalonannya. Meskipun pada akhirnya majelis hakim yang diketuai oleh Ketua Bawaslu Lampung Fatihatul Khairiyah
menyatakan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Arinal Nunik tidak melakukan politik uang. Kendati demikian, publik Lampung memaklumi putusan tersebut. Banyak dugaan yang beredar dan terpublikasi di masyarakat bahwa kemenangan itu tak lepas dari campur tangan Nyonyali. Indikasi tersebut terekam dalam berbagai kesempatan di mana keduanya sering terlihat bersama, mulai dari masa kampanye hingga perayaan kemenangan setelah dinyatakan sebagai gubernur terpilih. Salah satu momen adalah ketika Nyonyali turut bernyanyi di atas panggung utama pada saat kampanye akbar di lapangan PKOR W Halim. Nyonyali ketika itu terang-terangan meminta masyarakat memilih Arinal sebagai gubernur Lampung. Momen lainnya terjadi pada saat quick count atau hitung cepat hasil Pilgub Lampung Juni 2018. Arinal Junaidi mendapat ucapan selamat dengan pelukan Nyonyali, terekam dalam sebuah video yang tersebar ke publik. Kedekatannya dengan Nyonyali merangsang praduga publik menjadi liar akan dugaan konflik of interest di antara keduanya.